Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para peserta kuliah keluarga yang dirahmati Allah, ini kesempatan yang baik. Waktu duha kita bisa isi dengan kuliah dan kajian, semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bagian yang ketiga, manajemen keluarga. Tentu di antara manajemen keluarga ini kami menyampaikan pokok-pokoknya saja dan nilai-nilai Islam yang wajib dijaga di setiap temanya. Tentu kuliah manajemen keluarga ini tidak akan bahas secara teknis ya, detail teknis gitu. Karena apa ya? Karena waktu, dan memang saya pikir secara manajemen, terutama para peserta, teknis bisa dipelajari masing-masing. Jadi memang ditekan di materi manajemen keluarga bagian ketiga itu adalah pokok-pokok pikiran manajemennya. Yang kedua, nilai-nilai Islam yang menjadi dasar dari pokok-pokok pikiran itu. Ini kira-kira di arah situ. Secara teknis, semoga bisa dikembangkan sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas tentang memanage aset. Ini menarik ya. Kenapa keluarga perlu memanage aset? Kan kemarin kita bahas tentang perlu memanage keuangan, ya kan? Salah satu hasil keuangan namanya aset. Atau mungkin lebih tepatnya kekayaan, jadi memanage harta, ya. Jadi harta dan aset. Kalau kemarin kita bahas tentang keuangan itu dalam rangka supaya keluarga terhindar dari kefakiran, keluarga bisa menjadi keluarga muzaki, bisa banyak amal solehnya lewat harta. Nah, sekarang faktanya ada harta yang tersisa nih, ya. Kalau di hari-hari ya ada rumah, para sahabat punya rumah. Jadi sekarang manajemen memanage harta dan aset. Ada rumah, para sahabat juga memiliki kendaraan. Biasanya kendaraannya itu antara onta itu biasanya yang dipakai jarak jauh, kuda itu yang untuk kecepatan, bigol pendek gitu. Rasul juga naik bigol. Bigol itu kan dibawa kuda sedikit. Karena kalau kuda itu kan tinggi, jadi kalau untuk yang deket-deket terlalu tinggi ketinggian gitu. Mungkin kalau sekarang ya ada sepeda, motor, mobil kira-kira. Jadi para sahabat juga memiliki ini semua, apalagi yang sahabat-sahabat besar ya. Allah berikan kepada mereka harta yang berlimpah. Nah, setelah dia kelola keuangan, berzakat, ada aset memang. Ada harta, termasuk ada tabungan. Nah, itu semua perlu dikelola apik. Kenapa? Yang pertama, karena ada hukum waris yang harus dijaga. Di konteks ini perlu diketahui secara baik mana aset dan harta yang menjadi milik suami, yang menjadi milik istri, yang menjadi ada musyarakah di antara keduanya. Istilah yang namanya milik bersama. Itu perlu dipaham. Karena waris itu tidak ditunggu sampai dua-duanya meninggal. Karena waris berjalan ketika salah satu pasangan itu meninggal. Harus dijalankan. Nah, ini bab ini karena di manajemen harta dan aset keluarga ini banyak yang miss, biasanya diwaris menjadi bermasalah. Ini pokoknya ini paling pusing kalau urusan ngewaris di situasi di mana keluarga nggak komit untuk menata asetnya.
Hanya urusan gitu aja kadang nggak clear. Alasannya simple, ya masa suami istri hitung-hitungan. Persoalannya ada hukum di belakang kejelasan kepemilikannya itu. Itu jangka panjangnya. Tapi jangka pendeknya, kenapa perlu di-manage, ditata, dikelola harta dan aset ini? Karena ada kewajiban zakat per tahun. Zakat harta ya. Ini perlu diketahui nilainya, diketahui kepemilikannya, mana yang kena zakat, mana yang tidak kena zakat. Karena ada harta yang nggak kena zakat, karena harta nggak bergerak. Harta yang nggak tumbuh. Tapi kalau harta tumbuh, kena zakat. Misalnya mobil itu kan turun nilainya. Bisa nggak kena zakat, karena semakin hari semakin turun. Lain tanah. Gitu. Ini perlu dipahami secara baik. Nanti kaitannya dengan harta-harta mana yang kena zakat, dan mana yang tidak kena zakat. Gitu. Nah, meskipun nanti secara umum para ulama sekarang ya semua harta dikenain zakat. Karena sudah saking kompleksnya urusan harta ya. Kalau menggunakan fikih Syafi'iyah kan misalnya punya timbunan garam yang nggak kena zakat tong garam. Punya timbunan karet yang nggak kena zakat tong karet. Gitu. Ya petani-petani karet di Sumatera meskipun bertahun-tahun punya timbunan ya nggak kena kalau fikih Syafi'iyah. Tapi kalau pakai fikih Hanafiyah, Imam Abu Hanifah ya kena zakat. Apa saja yang menghasilkan harta kena. Perlu dipahami betul ini. Gitu. Itu kondisi kedua yang menjadi latar belakang kenapa perlu ditata. Yang ketiga, kaitannya dengan peluang orang tua akan memberikan hibah atau wasiat kepada pihak ketiga. Kalau mau diberikan ke anaknya atau diwasiatkan, tentu harus dikelola dengan baik, tertata baik, disampaikan dengan baik. Tidak sedikit kejadian orang tua ingin mewakafkan, tapi karena tidak terdata dengan baik, nggak tersampaikan dengan baik, maka akhirnya ya nggak berjalan dengan baik, gitu. Atau karena di mana-mana asetnya atau hartanya. Ini nggak sedikit kalau keluarga kaya raya ya. Misalnya sertifikat itu sampai nggak jelas di mana aja, saking banyaknya sertifikat. Ya semoga sih memang berlimpah ya. Kaitannya bukan masalah punya nggak punya. Ini zakatnya gimana caranya? Dan yang jadi masalah adalah dalam konteks poin kedua masalah zakat itu. Terkadang keluarga itu akhirnya menjadikan harta cashnya menjadi aset tidak bergerak semua. Oke, paham ya? Misalnya menjadi tanah semua. Tanah itu kan kena zakat. Sementara dia nggak punya uang cash. Akhirnya nggak bisa bayar zakat. Jadi ini juga menjadi catatannya juga kita baru kalau kita kalau nggak diingatkan kayak gini atau pas kita kaji materi kayak gini, ya semua kebaikan itu bisa nggak berjalan gara-gara kita nggak kelola. Misalnya gini, setiap punya uang dibeliin tanah, oke ya. Setiap punya uang dibeliin rumah, clear sudah. Tibalah saatnya. Tanah itu kan harta tumbuh, berarti kena zakat kan. Rumah juga harta tumbuh sekarang. Karena rumah hari ini dianggap aset, bukan liability. Jadi paling gampang gitu. Kalau harta tumbuh kan kena zakat. Kalau harta tidak tumbuh, ya berarti nggak kena zakat. Makanya itu benar tuh. Pakar-pakar keuangan membedakan antara aset sama liability. Aset berarti kena zakat. Karena dia tumbuh. Liability nggak kena zakat. Karena apa? Dia berkurang bahkan nilainya. Nah, orang-orang hebat tidak akan memperbanyak liability. Contohnya memperbanyak mobil. Itu rugi karena hartanya semakin menyusut.
yang diperbanyak aset. Persoalannya ketika bayar zakat, kan bayarnya nggak pakai sejengkal tanah, nggak bisa gimana bagi sejengkal tanah atau sepetak rumah. Maka ketika akhirnya tiba waktunya bayar zakat, nggak punya duit, terus gimana? Nah ini yang perlu dijaga, gitu. Insya Allah semoga Allah ini ya berikan kita kemampuan untuk. Belum lagi ini juga menjadi perkara ketika pengelolaan hartanya ini tidak dipikirkan sisi-sisi kewajiban agamanya dan sunnah-sunnahnya. Terkadang kan orang memperbanyak hutang demi memperbanyak aset ya. Ini biasa kalau para pedagang. Kredit sana, kredit sini. Oke. Di total bisa aja hutangnya itu memang besar sekali. Dipakai nyicil bulanan itu. Sehingga penghasilan bulannya habis. Dipakai nyicil aset tertentu, misalnya beli rumah yang ketiga misalnya. Nah, ini antum-antum kayaknya kan rumahnya udah lebih dari satu. Rumah yang ketiga, keempat kadang. Sekarang persoalannya, setiap bulan itu kan ada kewajiban, ada zakat. Apalagi kalau kita sudah waktunya kafalatul aitam, sudah waktunya juga sudah harus ngasih fakir miskin. Tapi uang penghasilan itu habis dipakai kredit. Persoalannya sekarang tanah yang baru dibeli itu, rumah dibeli itu kan akhirnya barang hutang, oke kan? Satu sisi dia menjadi aset tapi dikurangi utang. Ujung-ujungnya nggak ada dana yang dipakai ngezakatin. Nggak ada yang dipakai sedekah. Nah ini semua perlu kita menata, menata harta dan aset ini supaya jangan sampai nanti waris berantakan, gitu. Mau wakaf saja nggak kena karena nggak diumumkan di keluarga atau macam-macam. Termasuk semoga tidak terjadi, dan ini nggak sedikit terjadi karena harta dan aset ini nggak ditata, nggak dijelaskan dari awal. Ketika terjadi, semoga tidak terjadi ya, perceraian di antara pasangan, terjadi konflik berkepanjangan, rebutan rumah, rebutan tanah, rebutan mobil, karena dari awal nggak ditata. Oke ya, insya Allah ya. Jadi perlu di-manage baik sekali. Nanti kira-kira yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ya prinsip-prinsipnya ya. Kalau teknisnya mah antum-antum aja. Yang penting intinya prinsip ini kejalankan. Nah, caratannya di dalam manajemen keuangan dan keluarga ini, yang pertama, jangan sampai ketika menata harta dan aset ini, Muslim terjebak kepada kritikan Al-Quran. Jama'a malau wa addada. Ngumpulin harta dan ngitung-ngitung. Kumpulin, ngitung. Itu nggak boleh kan? Itu bagian dari hubbu ad-dunya, mencintai dunia. Jadi pada waktu kita nata tadi hasil ini siapa, ini punya siapa, ini di mana, zakatnya berapa, itu konteksnya bukan kita sudah punya duit berapa dan kita hitung-hitung terus gitu. Tidak boleh. Karena itu termasuk perilaku buruk, bahkan bisa menjadi haram ketika berdampak haram. Jamaah malau wa addada, mengumpulkan harta dan ngitung-ngitung harta. Yang kedua, catatannya di dalam memanage harta dan aset ini, hendaknya keluarga tidak terjebak kepada hasrat untuk kita nyebutnya untuk menguasai dengan cara yang batil. Dihitung, ditata, terjadilah satu keinginan keras.
maknya ngomong, Mas, ini aku aja ya. Nah, ini aku aja. Kan terkadang keluarga itu tidak transparan karena misalnya istri tidak menjelaskan di mana saja sekarang asetnya. Kan banyak istri yang punya aset ya, beli ini karena takut nanti diambil alih sama suaminya. Atau dibalik, suaminya punya bonus akhirnya beli tanah, beli apa, istrinya nggak tahu karena takut nanti digosok-gosok sama mertuanya. Nah, ini semua ditata ini tidak boleh ada maksud itu. Maksudnya cuma satu tadi ya, agar jelas, terkelola, kemudian zakat hitungannya jelas, karena jelas semuanya. Kalau nanti waris, jelas warisnya. Kalau misalnya mau sedekah, sepertiganya nilai apa, ini semuanya akhirnya menjadi amal soleh semua. Oke ya, bisa dipahami ya kira-kira ya. Perkara ini perlu dapat perhatian serius karena kejadiannya sudah banyak petaka karena pada nggak serius ngurus ini. Terutama di bab waris dan terutama ketika cerai. Itu naudzubillah min dzalik. Saya belum pernah ketemu ngewaris yang gampang. Karena juga nggak jelas. Saya belum pernah termasuk misalnya ketika ada penyerahan dari orang tua ke anak. Karena nggak ditata pencatatannya apanya saja. Kata kakaknya, ini dulu rumah udah dikasihkan ke saya, Mas. Buktinya mana? Ya dulu ngomong aja. Karena tidak punya mindset memanage harta dan aset. Kalau mau diserahkan, prosesnya harus benar. Dipersaksikan dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang kayak gitu itu nggak terjadi. Terkadang kita menganggap remeh urusan kayak gini atas nama dua hal. Yang pertama, atas nama cinta. Masa suami istri gitu-gitu amat. Yang pertama. Yang kedua, atas nama saling percaya. Karena kita orang timur, biasa sudah saling percaya, saling apa. Nggak bisa. Kejadiannya sudah nggak sedikit, waris nggak jelas, ya, karena pemilik harta juga nggak jelas. Karena apa? Dari awal juga nggak jelas. Suami istrinya nggak jelas. Gitu. Yang berikutnya, ketika terjadi konflik, naudzubillah, kemana-mana, karena juga nggak jelas. Makanya ada rumusan kan waktu kita bahas masalah hukum keluarga. Setiap dua orang berhubungan, maka harus ada hukum yang jelas. Nah, memanage ini adalah salah satu tool agar kita punya kejelasan dalam nanti mengambil tindakan hukum. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan, Fadol. Ya, Ustadz, di room chat ya ada yang mau bertanya langsung ya. Ada Ini siapa itu? Ibu Nurul Uyun dan Ibu Yuli. Ustadz, punten sebelumnya, ini Ibu Nurul Uyun, guru SMA saya, Ustadz. Oh, bisa ketemu di sini? Mana? Di Nurul Fikri di Depok, Ustadz. Assalamualaikum, Ibu. Ini anugerah ya, Ustadz. Terima kasih telah dipertemukan. 12 tahun ya. Iya, ini sih muridnya udah jadi MC. MC jadi-jadian. Oh, ya, Masya Allah. Insya Allah. Baik Ibu, tafadol. Setelah itu ada Ibu Yuli ya. Mangga Ibu silakan. Ibu Yuli dulu boleh. Kalau Ibu Yuli dulu silakan. Nggak apa-apa, Ibu Yuli dulu. Oh baik, iya. Baik, silakan Ibu Yuli sudah angkat tangan. Allah, harusnya Ibu Nurul dulu. Bu Guru ya, Bu Guru, Masya Allah, senang ketemu Bu Guru ya. Ya. Di Zoom online. Ya. Iya, Ya udah, saya dikasih kesempatan. Terima kasih ya Ibu Nurul. Ustadz, sekarang begini Ustadz, barangkali praktis, tapi mungkin bisa juga kasih tips ya. Kan sekarang semua itu perlu buat untuk katakanlah untuk memiliki rumah atau apa itu kan pakai kredit ya Ustadz ya. Jadi otomatis tuh bulanan habis saja ke situ. Bagaimana menurut Ustadz baiknya
apakah nggak harus beli dulu lah, ngontrak dulu aja gitu. Sementara kalau dikumpulin juga kalau nggak pakai kredit itu lama banget, bahkan mungkin nggak kebeli gitu loh, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya, itu teknis ya. Itu teknis, silakan aja masing-masing keluarga punya pilihannya. Apakah mengkredit atau ngumpulin dulu baru beli rumah, itu pilihan-pilihan. Tapi intinya yang perlu dipahami, saat memutuskan kredit, maka saat itu pula tetap harus ada kemampuan bayar zakat. Karena kan batas zakat itu ketetapannya Basnas 4,2 atau 4,3 juta itu sudah kena zakat karena sudah melewati haddul kifayah. Bukan batas bukan pakai BPS. Kalau BPS itu oleh Basnas katanya yang dianggap di atas garis kemiskinan itu kan kalau nggak salah di atas 325 per kepala. Di atas itu sudah di atas garis kemiskinan ya. Tapi nanti bisa dilihat data BPS-nya. Sehingga Basnas menggunakan namanya haddul kifayah. Batas orang itu cukup hidup. Kalau penghasilannya di atas batas kifayah, maka dia kena zakat. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bu Yuli, kalau orang memutuskan beli rumah dengan kredit, jangan sampai karena ngeredit kemudian nggak bisa bayar zakat, padahal dia sudah memiliki penghasilan yang kena wajib zakat. Itu yang perlu dipahami. Itu aja sebenarnya. Selebihnya teknis, gitu. Kan sering di lapangan keluhannya, Ustadz udah habis, gimana mau bayar zakat, gitu. Gimana sudah kok? Udah habis dibagi rata, ya. Belanja sekian, kredit rumah sekian, kredit motor sekian. Padahal jumlahmu penghasilan sudah 10 juta. Masa 10 juta nggak bayar zakat? Paham nggak kira-kira? Ya, alasannya ini juga akhirnya menjadi debatable di fikih. Alasannya karena membeli rumah itu kewajiban pokok. Gitu. Sehingga akhirnya kalau begini ceritanya orang bisa nggak bayar zakat. Meskipun penghasilannya 30 juta. Karena kan kredit rumahnya 15 juta. Gitu. Dipakai makan 10 juta. Dipakai kanan kiri 5 juta. Habis. Petani punya penghasilan 7,5 juta per 3 bulan ya. Itu kan 5 ausuk itu sekitar 1,5 ton. 1,5 ton sekarang mungkin harganya 7 juta, 8 juta mungkin ya. Saya nggak update harga gabah. Itu yang kemudian penetapan para ulama penghasilannya yang dihitung zakat secara overall. Nah, gitu mungkin kira-kira pertimbangannya. Jadi mau seperti apa itu teknis, silakan aja, asal jangan sampai nggak punya uang untuk bayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz, jazakallah. Saya ya Ustaz. Sebentar Bu, mungkin ditambahin. Meskipun kalau nanya ke orang-orang finance ya, tapi ini orang finance bukan titik tekan di materi kita hari ini. Itu antara ngeredit rumah sama beli rumah itu ada pilihan-pilihannya. Kredit rumah itu berapa tahun yang secara keuangan menguntungkan, dan kalau kalau nabung itu gimana caranya supaya menguntungkan. Tapi itu orang finance, bukan materi saya. Saya nggak ngajarkan itu. Itu tanya aja sama siapa yang orang-orang ahli-ahli finance lah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dipersilakan Bu Yun. Ya, jazakumullah khairan. Syukur alhamdulillah nih ketemu murid dalam kondisi yang tetap istiqomah. Ya Allah. Dan Masya Allah itu anugerah ya. Iya benar Ustadz ya, kalau kita mengikuti petunjuk itu akan mengantarkan kepada petunjuk yang lebih besar ya Insya Allah. Seperti sekarang ini saya merasakan anugerah gitu. Begini Ustadz, kebetulan ada keluarga gitu yang berwasiat ya. Tapi kemudian yang berwasiat ini sudah meninggal gitu. Yang wasiatnya adalah membagi rumah ya, membagi rumah. Jadi saya kepikiran gitu, membagi rumah ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu gitu. Nah, ketika udah meninggal gitu, yang bersangkutan saja yang tahu, iya dulu ayah berwasiat rumah yang di sini buat AA, yang ini buat ini gitu. Tapi gimana tadi ya yang terkait dengan harus ada saksi itu
Ustaz. Iya. Iya, orangnya udah sudah Meninggal. meninggal gitu. Apakah wasiat itu wajib dilaksanakan atau diurus dulu secara hukum yang kita nggak ngerti ya ininya? Jazakumullah khairan, Ustaz. Apa? Jadi wasiat, awas ya, wasiat penyerahan harta maksudnya ya berarti ya. Wasiat penyerahan harta itu jika di atas sepertiga hartanya, itu sah tanpa persetujuan ahli waris. Di atas sepertiga. Wah, Bukan, sampai batas sepertiga itu Tidak sah boleh tanpa sepertiga berarti. persetujuan ahli waris. Tapi di atas sepertiga, berarti sepertiga ke atasnya, Iya. itu harus persetujuan ahli waris. Nah, di konteks ini sekarang kita turunkan, apakah wasiat tersebut itu di bawah sepertiga apa di atas sepertiga? Berarti yang kalau tadi membagi rumahnya habis, katakan Bapak tadi punya berapa? 4 rumah misalnya tadi ya. Rumah ini, misalnya kayak gitu. Ya itu berarti kan di atas sepertiga. Berarti rembuk lagi dengan ahli waris, rembuk lagi. Gitu. Nah, ini yang jadi masalah karena waktu itu tidak dikumpulin penyerahannya. Jadi akhirnya waris dari orang tua bisa tidak dilaksanakan. Tapi kalau misalnya waktu itu ya ini juga menjadi penting untuk kita semua ya. Jadi kalau mau wasiat, dikumpulin semua memang anak-anaknya. Itu bagian dari manajemen harta dan aset ya, harus ditata. Dikumpulin, digenain maksudnya. Ini untuk ini, setuju, catat, saksi. Orang dulu. Ya, nah tapi ketika akhirnya terjadi kayak gini, sebenarnya wasiat itu tanpa saksi pun sah. Karena bukan merupakan ibadah yang perlu saksi. Bukan merupakan tindakan yang perlu saksi. Kayak Bapak ngasih hibah ke orang, kan nggak perlu saksi. Mas, saksinya mana? Ya aku serahin aja gitu, selesai. Oke. Nah, menjadi masalah ketika ada penyerahan hak yang tidak sama di antara keluarga. Nah, itu akhirnya kan ya apakah klaimnya benar apa salah ya berarti di sini si bagi yang penerima perlu membuktikan. Tetapi yang boleh digugat itu di atas sepertiga. Kalau di atas sepertiga nggak bisa digugat. Kalau ternyata orang ini bohong, yaitu istilahnya itu istilahnya adalah dosanya yang ngaku bahwa dia dapat pemberian orang tuanya, dosanya dia. Tapi begitu dia menyatakan itu nanti kembali ke masalah perbedaan. Kalau misalnya kembali ke masalah perselisihan masalah harta, nanti kalau yang mengatakan, aku memang dapat wasiat dari Bapak, oke? Kemudian kan itu secara umum sah, nggak harus saksi, udah sah. Tapi ada pihak yang mempersoalkan, berarti dia bawa saksi, nggak bisa ya dia nambah sumpah. Udah kasih sumpah, aku bersumpah, ya selesai jadi. Kok dia sumpahnya bohong, urusan dia. Itu nanti di akhirat. Secara hukum udah kelar. Gitu. Nah, semoga ini tidak terjadi, Bapak yang sudah ikut kajian kan akhirnya nanti lebih baik lagi anunya dalam menata itu. Nah, di atas sepertiga tadi, ya Ibu bisa dikumpulkan ahli warisnya lagi. Karena kan pada waktu itu berarti tidak dimintai persetujuan kan. Nah, gimana ini dibagi menurut kalian setuju jalan berarti jalan. Sisa dari yang diwasiat baru diwaris. Kalau masih ada sisanya. Tapi kalau habis sudah dibagi wasiat semua ya berarti nggak ada waris. Wallahu a'lam bishawab. Kalau semua sama-sama ridho gitu, walaupun nggak ada saksi waktu berwasiat nggak masalah ya Ustaz? Oh boleh ya, boleh. Berarti sah itu, berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya boleh negaskan sekali lagi Ustaz. Tadi Ibu Nurul tadi wasiatnya itu kepada anaknya sendiri atau orang lain ya? Kok saya dengar ke anaknya ya? Apakah bisa wasiat itu ke ahli waris Ustaz? Oh boleh, wasiat ke ahli waris boleh. Anak Bu. Anak. Jadi dibagi ke ahli waris yang sepertiga tadi itu sebelumnya. Itu bagaimana itu? Jadi iya, wasiat ahli waris misalnya dia punya harta X ya. Katakan punya 4 rumah, terus diwasiati. Nah, ini rumah ini untuk kamu, rumah ini untuk kamu. Ya udah dia nggak punya waris jadinya. Dia dibagi habis tanpa ada waris. Berarti seperti hibah gitu Ustaz ya? Ya kan hibah sama wasiat itu bedanya. Kalau hibah itu dieksekusinya sebelum meninggal, kalau wasiat dieksekusinya setelah meninggal. Itu sama-sama hanya proses hukum aja yang berbeda.
intinya satu, penyerahan hak atas harta kepada pihak lain. Oh gitu, soalnya selama ini saya berpikirnya, yang saya tahu ya Ustadz, kalau bagi ke waris, bagi wasiat ke ahli waris itu nggak boleh gitu, kecuali hibah, jadi udah diserahkan waktu sebelum meninggal gitu loh Ustadz. Oh boleh. Diwasiatkan ke ahli waris, dia berhak menerima. Cuman nanti catatannya, kalau ada orang sampai membagi habis hartanya melalui hibah atau melalui wasiat ya, itu apakah niatnya menghindari waris, hukum waris, atau apa? Kalau niatnya menghindari hukum waris ya nggak boleh. Kan ada yang menghindari hukum, misalnya ada pihak yang bakal dapat waris, supaya nggak dapat waris langsung diwasiatkan semuanya atau dihibahkan semua jadi satu. Itu namanya, itu nggak boleh kalau ada tanda-tanda bahwa dia menghindari hukum waris. Itu makanya yang berhak dapat waris boleh menggugat, nggak sah yang di atas 1/3. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Baik. Terus? Di kolom chat belum ada lanjutan pertanyaan, Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan dulu. Oke ya, jadi tadi catatannya adalah pada waktu ngelola ini kan akhirnya kita bersentuhan dengan harta ya, baik kan ngitung juga ujungnya. Ini jangan sampai kita kejebak, tapi jamaah amalan. Yang kedua, jangan sampai juga terjebak untuk memperebutkan harta dengan cara batil. Urusan harta ini kayak urusan kadas, tahu kadas ya? Ya ini digaruk gatel, dibiarkan gatel. Kalau dikelola bagus, kita bisa, waduh ternyata babi punya banyak nih. Wah ternyata suami kaya raya, duitnya banyak nih kayak gitu. Pingin ngambil. Tapi kalau nggak membiarin, akhirnya kan banyak juga yang pas meninggal, loh ternyata punya sana, nggak ketahuan juga, hartanya banyak tersimpan, nggak ketahuan. Nah, itu juga jadi perkara. Nah ini, dan nggak sedikit juga akhirnya konflik ujung-ujungnya. Konflik pokoknya udah. Ujungnya konflik aja urusan harta ini. Nah ini agama mendorong kita saat baik harus baik, saat tidak baik tetap harus baik dengan cara semuanya jelas hukumnya. Oke ya. Berikutnya, poin berikutnya. Nah, waktu menata, manage harta atau memanage aset ini hal terpenting ya, hal terpenting yang menjadi kita ini prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama, ini harta dan aset harus bisa menjadi penopang amal solehnya keluarga ini. Jadi gimana maksudnya? Jangan sampai harta idle, aset idle, hanya ingin dimiliki saja. Itu merupakan cara terburuk bagi orang mukmin menempatkan hartanya. Contoh, mohon maaf. Kalau punya uang lebih, akhirnya beli rumah. Clear ya? Terus rumah dibiarin. Kosong aja. Ngapain? Gitu loh. Saya suka bilang sama jamaah-jamaah yang rumahnya 3, 4, 5 itu. Daripada rumahmu kosong, kenapa nggak dijadiin tempat tahfidz aja? Toh tidak diserahkan. Bisa cuma dipakai doang. Paham ya? Contoh gitu. Daripada rumahmu kosong, tanahmu kosong, kenapa nggak disuruh ditempatin siapa kayak jadi amal soleh? Atau bentuknya pemanfaatan. Kalau gitu disewakan. Kalau gitu diapain? Terkadang orang hanya ingin memiliki dan dibiarkan begitu aja. Bahkan untuk ditempatin orang yang nggak punya, nggak diizinkan. Misalnya, nggak aku sewakan, ngapain? Nah, kalau nggak disewakan, ya udah suruh nempatin orang kan, daripada ada orang ngontrak aja nggak bisa, mas tempatin aja mas, nggak apa-apa. Aku juga nggak pingin nyewain. Ada kan ya, yang nggak pingin nyewakan. Kenapa? Nanti rusak. Jadi ditempatin nggak boleh, disewa enggak, dimanfaatin enggak. Lu mau ngapain? Punya kebun entah di mana, ditanemin enggak, ditanemin orang enggak. Punya aja kebun.
cara yang seperti ini bisa membahayakan di kita kelak di akhirat, gitu maksudnya. Jadi yang prinsip pertama adalah setiap harta dan aset harus bisa menjadi proses menuju amal soleh. Ini yang kalau kita di strategi amal masih ingat ya, itu yang namanya menggunakan dunia sebagai lever pengungkit amal soleh. Gitu. Lanjut ya, tadi kembali ke materi. Tadi prinsip pertama bahwa setiap harta dan aset harus dimaksimalkan, dimanfaatkan secara maksimal untuk kebaikan. Ini prinsip pertama. Sehingga Muslim ini tidak pernah berpikir namanya ngumpulin harta sementara tidak berguna. Nah, paham ya? Kalau prinsip ini nggak dikokohkan, ini masalah mindset ya, bukan masalah omongan. Nggak sedikit orang punya rumah 2, punya villa, punya tanah di mana nganggur. Itu ngapain? Khawatir kalau begini akhirnya yang kena beban kita kelak waktu di akhirat, kan akan ditanya dari mana dan kemana, dimanfaatin apa tuh lahan-lahannya, rumah-rumahnya, gitu. Dan nggak sedikit dimanfaatin untuk ngaji aja nggak boleh, padahal nggak ditempatin. Mau ngapain gitu juga, rumah nganggur, mendingan dipakai tempat ngaji atau tempat kumpul-kumpul RT ya, tidak harus bentuknya yang transenden ya, bisa aja kan tempatnya RT, tempatnya anak muda ngumpul, gitu. Jadi ini bab beragama kan bukan sekedar kita bicara tentang ibadah, gitu. Beragama itu kan gimana hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Termasuk gimana harta ini bernilai ibadah. Caranya begitu. Dan ini kalau piawai, Pak, dasar orang-orang kaya itu bisa dapat keutamaan. Karena kan yang kita tempati berapa sih? Yang kita tempati itu berapa? Yang kita tempati itu kan nggak lebar sebenarnya. Kan masih sisa banyak. Benar nggak kira-kira? Bahkan kalau ada orang punya rumah besar, ini saya dapat pelajaran penting ini dari senior di AMI, meskipun kayak bagus nggak bagus ya, kayak bagus nggak bagus. Dia punya prinsip untuk rumah yang ditinggali itu hanya cukup saja yang dipakai tempat tidur sama udah. Ngapain untuk tempat tidur kok luas-luas? Ini prinsipnya keren banget. Mungkin antum-antum bisa nggak setuju. Saya aja nggak perlu ya punya rumah luas ya. Dan kita perlu punya rumah luas ya. Kenapa? Sayang, dia bilang nggak gitu. Ini orang HMI. Cukup senior di HMI. Umurnya udah 60, pejabat dulu di Kemenpora. Artinya, prinsipnya adalah tidak boleh ada sejengkal harta yang tidak bermanfaat untuk kebaikan. Paham ya kira-kira ya? Jadi, kita kalau mengandalkan amal, hanya pakai ibadah, zikir, ya berapa kemampuannya. Tapi kan kita bisa mengandalkan amal dari apa saja yang bisa jadiin amal. Gitu. Termasuk tanah kosong di tempatmu, dan macam-macam. Nah ini perlu gimana bisa bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan. Tentu tidak menjadi bahasan ya kalau nggak punya apa-apa, ya nggak punya apa-apa mau diapain. Itu sudah memang ya tinggal sabarnya aja kan. Itu yang pertama. Oke ya. Yang kedua, bahwa harta dan aset minimal ya, kalau tidak bisa digunakan sebanyak-banyaknya untuk kebaikan, minimal dia tidak jatuh menjadi tabdir, israf, dan jalan kemaksiatan. Jadi minimal ada di kondisi mubah. Nah tadi, itu minimal. Jangan sampai menjadi keburukan. Gitu. Ini ada cerita sedikit ya. Kami kan ada pondok di Ciamas. Karena COVID, ini kan akhirnya santri dipulangin semua ya. Nah ada gedung kan, ada gedung dulu tempat nginep, ada musola.
Setahun kan nggak ada hunian. Mulailah anak muda itu malam minggu pada kumpul di situ. Ya. Entah dikerjain apa. Salah satu pembina teriaknya gini, Bapak, tolong para pengurus, segera diisi lagi itu. Jangan sampai kita ketiban maksiat kalau nggak tahu yang dikerjakan mereka apa. Oh bagus juga, saya itu terngiang. Ya benar juga, kalau kita nggak segera isi, itu jadi apa setiap malam? Kita nggak tahu yang dikerjakan anak-anak muda itu. Kalau malam ngapain tuh di gedung kita itu. Nah maksud saya, jangan sampai harta dan aset kita, karena nggak di-manage baik, bisa menjadi sumber dosanya kita. Naudzubillah. Minimal tidak jadi sumber dosa. Itu minimal kalau kita tidak bisa menggunakannya untuk kebaikan. Itu yang kalau sampai kita tidak bisa menggunakan untuk kebaikan, itu jangan sampai menjadi sumber dosa. Naudzubillah min dzalik. Nggak sedikit punya villa, punya rumah sisa, nganggur, dipakai anak-anak muda untuk enggak. Makanya itu ada bisikan di antara para orang kaya yang sudah mulai taubat. Lo punya hotel ya? Iya. Itu halal nggak? Nggak tahu nih duit halal apa haram. Kita nggak pernah tahu tuh yang masuk ke situ ngapain. Nah, maksudnya kayak gini-gini juga menjadi perhatian. Lo punya villa? Iya, villa. Itu halal nggak? Ya nggak tahu. Yang nyewa kan? Nah, makanya dipastikan semuanya menjadi saleh. Di konteks inilah yang tadi poin kedua. Jangan sampai harta dan aset masuk minimal tidak tabdzir, tidak israf, dan tidak menjadi jalan kemaksiatan. Nggak tabdzir itu gimana? Jadi nggak diperlukan itu perkara-perkara. Tabdzir jadinya. Israf atau berlebihan. Apalagi yang menjadi jalan kemaksiatan. Karena kembali ke poin ke awal pada waktu kita bicara tentang keuangan ya. Ada sebuah riwayat dari baginda Nabi, la faqra man iktasada. Tidak akan fakir kalau yang sedang. Jadi dalam Islam dorongan yang utama untuk menjadi pola hidup itu pola hidup sedang ya. Ini prinsip kedua. Prinsip yang ketiga, bahwa seluruh harta dan aset perlu diketahui secara persis pemiliknya. Tidak boleh ada harta dan asetnya orang muslim, nggak ketahuan pemiliknya. Loh kok bisa gimana maksudnya? Maksudnya, suami istri perlu jelas, ini rumah siapa? Karena apa? Kaitannya dengan zakatnya jatuh ke zakatnya siapa? Gitu. Kalau rumah itu rumah istri, zakatnya zakat istri berarti. Tentu rumah di luar yang ditinggali ya. Kalau rumah yang ditinggali nggak kena zakat. Rumah kedua, ketiga itu, yang akhirnya menjadi harta. Kaitannya apa lagi? Nanti dengan waris. Nah kalau berdua gimana? Ya jelas berdua berapa persen. Di konteks ini orang timur tidak perlu merasa canggung untuk menetapkan ini. Kalau orang barat kan biasa ya. Orang timur nggak perlu canggung menetapkan harta ini milik siapa. Kenapa? Karena ada minimal dua hukum yang mengikat. Pertama hukum zakat, kedua hukum waris. Ketiga nanti kalau hukum, ada hukum cerai. Itu kan harta dikembalikan ke masing-masing. Nah, kita tidak ingin mengulang ewoh-pekewoh yang berlebihan di antara pasangan, sehingga mengakibatkan masalahnya nggak selesai. Kejadiannya begini nih. Ini hampir semua orang. Ngewaris itu setelah bapak ibu udah nggak ada semua. Ya, misalnya gini, meninggallah seorang ibu, diwaris? Enggak, kan masih ada bapak. Meninggal bapak, diwaris? Enggak, kan masih ada ibu. Jadi pada waktu bapak meninggal, harta masih dikembalikan ke ibu semua. Alasannya kasihan ibu. Nah, kan biasanya, karena ya ibu kan di situ tinggalnya. Begitu sudah meninggal, akhirnya ngewarisnya gimana? Bareng-bareng. Yang tadi kan pertanyaan ibu, ya nggak bener lah. Jadi pada waktu bapak meninggal ya diwaris. Harta bapak gimana? Lah ibu gimana? Ya ibu kan ada bagian. Gitu. Ternyata misalnya bagiannya itu
nggak cukup dipakai norok rumah, misalnya gitu ya. Kita nggak tahu nih, katakan memang ibu nggak punya apa-apa, duitnya bapak full. Bapak tidak pernah ngasih ke ibu, ibu juga nggak pernah minta ke bapak. Dan tidak dianggap rumah berdua. Anggap aja itu rumah bapak karena baru nikah, terus bapaknya meninggal. Bisa aja kan, suami istri baru menikah, bapaknya meninggal. Harta bawaan bapak semua. Gitu. Dan anak-anak bawaan bapak semua. Belum punya apa-apa. Terus gimana? Lah, dia kan masih punya bapaknya, masih punya anaknya, ya yang sisanya ini ngurus dia, menempatkannya dan lain sebagainya. Itu. Apalagi kalau itu anaknya sendiri. Jadi tidak ada alasan, nanti ibu kemana dong? Loh, kan Anda jadi anaknya, masa biarkan ibunya nggak ada rumah? Ya kamu kasih tempat rumah. Begitu bapak nggak ada, berarti yang menjadi wali atas ibu ini siapa? Ya anak laki lah, anak laki yang tanggung jawab memberikan rumah kepada ibunya. Bisa memberikan, bisa menempatkan, bisa terserah. Nah ini karena nggak clear, akhirnya daripada nanti kesingsang sisal, akhirnya nggak diwaris. Jadi akhirnya pelanggaran demi pelanggaran berjalan. Paham ya kira-kira? Apa tadi? Perlu mendapatkan kejelasan pemiliknya. Nah, yang jadi masalah juga di lapangan, ketika ada harta diatasnamakan istrinya semua. Ini agak sulit ini. Padahal yang mencari rezeki itu suaminya, tapi diatasnamakan istrinya semua. Ini jadi perkara. Apakah itu jadi harta istri, atau jadi harta suami, atau harta berdua? Karena atas nama itu tidak serta-merta menjadi haknya. Karena Indonesia kalau di konteks ini masih atas nama istri itu harta berdua. Nah, makanya supaya tidak melanggar agama, suami kalau mengatasnamakan harta ke istri itu dipastikan apakah itu memang hibah penyerahan hak atau hanya atas nama. Jadi clear. Jangan sampai nanti nggak clear atas nama istri semua, padahal sebenarnya suaminya itu hartaku, udah atas nama. Konflik lagi jadinya. Makanya saya sering katakan kalau mengatasnamakan, mendingan itu sudah memang diserahkan. Kalau belum diserahkan ya jangan diatasnamakan. Ya jelas saja. Gitu. Dan lain sebagainya. Nah, sedikit contoh kecil ya. Kenapa seorang wanita itu kalau bercerai dari suaminya, yang pergi dari rumah itu istri? Paham ya? Kenapa coba? Karena rumah itu rumah suami. Nah, wanita pergi kemana? Ke orang tuanya. Paham? Kejadiannya kebalik. Yang pergi suami. Padahal rumah suami. Jadi akhirnya nanti gugat-gugatan di pengadilan. Pokoknya ruwet ketemu ruwet kalau kayak gini. Bisa dipahami ya? Loh, kalau nanti yang pergi istri, anak-anak gimana? Loh, anak-anaknya tanggung jawab kan bapaknya. Gak usah pusing ente. Gitu. Kalau dia sebelum balik ikut ibunya, berarti ikut di mana? Di rumah ibunya, di rumah bapaknya. Dan kalau anaknya nggak mau, ya berarti anaknya minta rumah ke bapaknya. Pak, aku nggak mau rumah di rumah kakek, aku mau rumah sendiri. Berarti bapaknya gini, bapaknya yang minggir. Bukan karena diusir sama istrinya, karena dia menempatkan anaknya. Istrinya ya dapat gaji kan, sudah saya terangkan di awal dulu. Itu hukum-hukum yang harus berjalan ya. Nomor 2 apa tadi? Nomor 3 prinsipnya setiap harta dan aset harus jelas pemiliknya, sehingga nanti kaitan dengan zakat, kaitan dengan waris itu clear. Nomor 4, prinsip keempat, bahwa harta dan aset harus dimanage demikian rupa agar untuk memenuhi prinsip pertama, tidak apa-apa, bahkan dianjurkan untuk ditumbuh kembangkan. Ya. Untuk memenuhi prinsip pertama, supaya harta dan aset itu menjadi jalan kebaikan. Nomor 4, boleh bahkan diharapkan ditumbuh kembangkan. Ini sudah ke arah manajemen profan ya, artinya Muslim boleh bahkan diharapkan dalam rangka mendukung kebaikan
jangan sampai ada harta aset yang idle, bisa dimanfaatkan untuk apa, bernilai tambah jadinya, atau dijadiin modal, jadiin apa. Gitu. Prinsipnya jangan sampai ada harta aset yang mubazir. Jadi prinsip nomor 4 adalah dalam rangka memenuhi prinsip pertama supaya jadi jalan kebaikan. Okay. Dan sebagaimana juga anjuran Rasulullah, fa'atimna alayya ni'mataka, sempurnakan kepada kami nikmat kamu, boleh seorang mukmin bahkan dianjurkan untuk menumbuh kembangkan harta dan ini prinsip yang nggak perlu dibahas lagi, semua kita pasti setuju dan paham. Saya bahkan harus belajar dengan bapak-bapak semua yang hebat-hebat ini di sini. Gimana menumbuh kembangkan aset, gimana mobil menjadi bernilai tambah, jangan cuma parkir di garasi, tapi jadiin apa? Jemputan kayak atau apa misalnya. Atau nggak kita pakai, kecuali yang dipakai ya. Karena mobilnya cuma 1. Kalau mobilnya 4, ngapain mubazir? Jadi jemputan. Tapi jemputannya mobilnya ya sayang ya, Serena ya. Jadi kemahalan. Ya pokoknya gitulah prinsipnya. Di konteks ini kita boleh belajar dengan siapapun. Yang ahli-ahli keuangan tadi itu kita bisa ikuti. Karena fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu jika tidak tahu. Jadi jangan sampai harta dan aset itu akhirnya bahkan menjadi liability, menjadi beban. Hanya bayarin pajak saja tidak pernah dapat apa-apa. Sayang. Oleh karena itu di konteks nomor 4 ini prinsip keempat. Secara ilmu keuangan dan memenuhi standar-standar agama, kita semua perlu menumbuh kembangkan aset dan mengurangi liability, beban. Bedanya aset sama beban, kalau aset, harta yang tumbuh, bahkan bisa tumbuh dengan sendirinya. Kalau beban adalah harta yang berkurang nilainya setiap saatnya. Contoh yang beban adalah mobil, itu liability, bukan kekayaan, bukan aset. Di konteks ini jadi nggak usah banyak-banyakan mobil. Gitu. Jadi mobil dipakai sesuai dengan kebutuhan. Kalau cukup 1, ya udah 1 aja. Kalau memang harus 2, ya itu dihitung betul. Tapi kalau aset boleh. Tapi lagi-lagi harus prinsip nomor 4 diikuti. Menumbuh kembangkan. Karena apa? Karena ini memang dahsyat ya. Jadi di agama ini Masya Allah gitu. Luar biasa. Kalau kita itu ajaran agama dahsyat. Ada hadis Nabi yang terkenal tadi ya. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Fa'atim alayya ni'mataka wa afiyata wa sitrika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, pagi hari ini kami berlimpah kenikmatan darimu. Kesehatan darimu. Penjagaanmu atas kekurangan kami. Maka sempurnakan kepada kami kenikmatanmu, kesehatanmu dan penjagaanmu atas kekurangan. Artinya mukmin itu perlu terus tumbuh kenikmatannya, meningkat kenikmatannya. Termasuk kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman, kenikmatan harta, dan seterusnya. Dan seterusnya. Tumbuh, nggak boleh sama, nggak boleh stuck. Jadi kalau punya harta, punya aset, ditumbuh kembangkan. Ini bab ini nggak perlu diulang-ulang karena otomatis mukmin dengan syahwatnya ngerti. Agama yang menjaga aja. Ya, meskipun kita semua ini kaum muslimin harus belajar banyak dengan orang yang tidak beriman di konteks ini ya, piawai-piawai itu Masya Allah. Kecil-kecil sudah piawai. Bedanya cuma di tujuan. Kalau orang yang tidak beriman ingin mengejar harta untuk harta. Dimiliki, dinikmati di dunia. Orang mukmin mengejar harta, bukan mengejar harta karena menjalankan perintah Allah dan untuk menjadi amal soleh. Di situ aja. Kalau teknisnya silakan sama. Silakan mau apa saja silakan. Apalagi bapak ini mungkin yang piawai dagang, silakan aja. Gitu. Nah ini di konteks nomor 4, prinsip keempat, ya menumbuh kembangkan harta dan aset, maka kembali ke materi manajemen keuangan. Paham ya? Jadi kita perlu memiliki sekian keahlian, ya, keahlian untuk menumbuh kembangkan harta dan aset. Apa namanya, bisnis, atau investasi, atau apa saja, terserah. Nah, di konteks menumbuhkan harta dan aset ini, berarti kita punya keahlian
Bisa bisnis, bisa investasi. Itulah hikmah di belakang sebuah riwayat dari baginda Nabi bahwa jalan rezeki itu 9-nya dari tijarah atau berdagang. Dan para sahabat-sahabat besar rata-rata berdagang. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang memang masih cukup umur ya, belum yang sepuh-sepuh, boleh saja mulai berdagang. Supaya menumbuh kembangkan harta dan asetnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbanyak amal soleh lewat harta, rangka bisa memenuhi kewajiban zakat dan kemudian sedekah. Kemudian dalam rangka meninggalkan anak-anak dalam keadaan kuat, jangan sampai fakir dan lemah. Dalam rangka bisa menguatkan dakwah dan ekonomi kaum muslimin supaya agama ini dihormati. Karena apa? Karena bisa memberikan sebanyak mungkin kepada orang-orang lain. Oke, ada 4 prinsip. Yang nomor 5. Sebelum saya lanjutkan, ada 4 prinsip ini, silakan kalau mau ditanya. Iya, Ustadz, ada pertanyaan tadi masuk dari chat room. Mungkin saya bacakan dulu, boleh ya Bu Yuli ya? Besok kita ke Bu Yuli ya. Baik, ada pertanyaan nih dari Ibu Wardah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Jadi kita sebagai orang tua boleh ya membagi harta selagi masih hidup untuk menghindari terjadinya perselisihan antar anak-anak di kemudian hari. Bagaimana sistem pembagiannya antara anak laki dan perempuan? Syukron Ustadz. Ya, jadi kalau sebenarnya membagi harta sebelum wafat ya, itu kan jatuhnya hibah namanya, pemberian orang tua kepada anaknya. Boleh sebenarnya, boleh. Tapi mohon jangan diniatkan menghindari waris ya. Kalau diniatkan menghindari waris, namanya menghindari hukum Allah. Ya, misalnya, karena kalau waris kan berarti laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau dalam rangka ini nggak boleh. Berarti Anda menghindari hukum. Tapi memang ingin membagi aja kepada anak-anaknya supaya apa? Supaya emang dia udah lepas dah, aku nggak mau kebebanan tua-tua masih banyak sekali kayak gini. Yang penting aku bisa hidup. Selebihnya udah ke kalian semua aja nih, kayak ya. Kayak gitu juga boleh aja secara hukum. Nah, kalau hibah laki perempuan nggak ada aturan bakunya. Hibah itu tergantung pemberinya. Bahkan kalau perempuan dikasih banyak juga boleh. Misalnya kan ketahuan, misalnya, nah karena adikmu ini yang paling nggak punya, ini kan semua udah, dulu Umi Abi udah kuliahin sama-sama sampai S2. Ternyata setelah berkarir, ini adikmu kasihan, nggak punya sendiri, gitu. Ya udah ya, berarti rumah ini aku kasihkan ke adikmu ya, iya Ma. Nah, oh nggak boleh Mak, ya terserah saya, yang punya rumah bapak, ente ngalah nggak bisa, gitu, kayak gitu. Kecuali wasiat, kalau wasiat itu perlu persetujuan. Kalau hibah nggak perlu. Lah bedanya apa? Kalau wasiat itu sudah mendekati masa kematian. Nah itu. Kalau hibah masih seger buker, nggak ada tanda-tanda kematian. Tentu ya kita nggak tahu mati enggaknya, tapi wasiat itu sudah mendekati masa-masa kayaknya sudah sakit parah, udah kayaknya udah nggak bisa diharapkan. Itu wasiat itu harus sepertiga, di atasnya perlu persetujuan ahli waris. Kalau yang hibah yang enggak, seger buker nih kasihan adiknya atau birnya nih ya, karena bapak udah tua, adikmu terakhir ini supaya nanti ada pegangan untuk kuliahnya ya semuanya simpanan ibu emas ini aku kasihkan ke adikmu semua ya, plok dah, boleh apa-apa, toh kamu udah kaya semua. Insya Allah ya, kalau dididik dengan baik itu insya Allah nggak sampai ribut. Kalau sampai ya anak-anak kita rebutan urusan harta kita, berarti kita sebenarnya gagal mendidik anak. Siapapun kita, termasuk Ustadz, bisa aja Ustadz gagal didik anaknya. Kan Ustadz anaknya nggak selalu jadi orang soleh, bisa jadi. Kenapa? Nah itu Nabi Nuh punya anak Kan'an. Ya, bisa jadi. Ya semoga tidak terjadi ya, amin. Jadi boleh. Saya ada cerita menarik ini. Semoga nanti anak-anak kita bisa begitu ya, Masya Allah. Jadi ada salah satu orang kaya di daerah sono lah ya, Jakarta ke sana dikit. Kaya raya sekali. Hartanya banyak yang terkira. Anaknya 1. Qadarullah, anaknya juga kaya raya. Ya.
meninggallah bapak ibunya. Pertama bapak ibunya. Kan jadi waris jatuh ke dia satu-satunya karena nggak ada yang lain sudah. Nggak punya saudara. Pokoknya harta itu full jatuh ke dia. Full. Jadi secara hukum waris jatuh ke dia karena mungkin yang lain udah nggak ada. Apa kata anaknya? Ini harta dinyatakan di depan para ulama. Ini harta punya papa. Yang mengusahakan papa. Demikian juga mama. Dan aku udah cukup sekarang yang aku miliki. Maka biarkan dibawa pulang sama papa semua. Itu diwakafkan full semua. Seluruh harta waris. Yang jumlahnya nggak terkira. Masya Allah. Jadi orang tua ini, dia benar karena dia akhirnya menggunakan prosedur hukum waris, tapi ketemu anak benar. Anaknya ngembaliin menjadi wakaf untuk orang tuanya. Masya Allah, ini orang benar ketemu orang benar nih. Yang repot, harta juga nggak banyak, rebutan. Astagfirullah. Kalau rebutan banyak masih mending, udah harta seupil rebutan. Astagfirullah. Ini udah gagal dua-duanya. Udah kayak gitu, nggak ada satupun yang mau ngembaliin ke orang tuanya. Jadiin wakaf kayak gitu. Karena ini nggak banyak, khawatir bapak kurang amal. Ya, kita sepakati semua harta kita wakafin ya, Dek. Nah, cocok kalau kayak gitu. Kan kalau hartanya nggak banyak, kan amalnya takutnya nggak banyak dulu. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi boleh Bu, kembali ke pertanyaan boleh, tapi jangan sampai niatnya menghindari waris ya. Tapi ingin bagi aja karena anak boleh. Aturan nggak ada aturan bakunya, silakan aja dibagi. Boleh lakinya lebih banyak, boleh sama, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Fadal? Baik, ada pertanyaan lagi, tapi mungkin kita ke Bu Yuli dulu ya, sudah angkat tangan. Silakan Ibu. Ustadz, saya ingin diperjelas aja, Ustadz, barangkali saya agak confused tadi ya. Tadi Ustadz sebutkan hal terpenting dalam mengelola harta. Yang satu harus jadi penopang amal soleh atau jalan kebaikan gitu ya Ustadz ya. Betul. Terus yang kedua itu tadi posisi penggunaan itu dalam posisi sedang. Nah itu saya minta penjelasan yang B tadi. Yang ketiga harta harus diketahui pemiliknya dengan jelas. Yang keempat harta harus bisa tumbuh kembangkan. Nah, penjelasan yang kedua tadi Ustadz bisa diulang sedikit. Nah yang kedua itu gini, jika akhirnya tidak bisa menjadi penopang amal soleh, minimal jangan sampai jatuh ke haram. Contohnya tabdir, israf, menjadi tempat maksiat atau jalan kemaksiatan. Kan kadang gini, ada orang, mau contoh, punya rumah kedua, atau punya villa, atau punya apalah, mobil. Kan kadang dimanfaatin orang nggak boleh, masih awal. Kalau dia bilang awal ya. Ada orang punya rumah 3. Mas, ini dipakai rumah Qurannya. Waduh, ntar kalau dana banyak-banyak rusak rumahnya, dipakuin, diapain, kotor, awal nih. Nah, kalau memang nggak bisa jadi amal saleh, minimal jangan jadi hal haram. Nah, tuh. Apa itu hal haram? Contohnya misalnya akhirnya menjadi tempat maksiat. Atau akhirnya memang tabdir, mubazir, nggak digunakan sama sekali, malah suwung, isinya jin. Minimal ada orang nempatin kayak gitu, nempatin. Akhirnya menjadi muamalah biasa ya, disewakan murah atau apapun gitu. Jangan mubazir, gitu. Jangan sampai punya tanah mubazir, punya apa mubazir, mobil mubazir, mobil 4 mubazir, ngapain? Gitu. Suruh pakai ponakan kalau nggak mau dijadiin nih jemputan untuk ke masjid, misalnya kayak gitu. Jadi nomor 2 itu Bu, kalau tidak bisa menggunakan menjadi amal saleh, minimal jangan sampai jadi jalan yang haram, mubazir atau bahkan menjadi tempat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Eva. Ustadz, bagaimana membangun bisnis seperti Abdurrahman bin Auf yang mensedekahkan seluruh hartanya tapi kok tidak membuat dia miskin? Apakah mungkin menjalankannya dalam kondisi saat ini? Waduh, ini tanya sama sini ada pedagang besar nggak di sini? Coba tanya, coba yang ngacung coba. Yang di sini yang menjadi pedagang besar. Saya bukan pedagang besar, dagangnya belum gede. Nggak ada. Ada nggak? Coba di antara Pak Maman Sarman, pedagang besar nggak?
Boleh, silakan mungkin yang sudah. Simanon, Sri. Ya, jadi bukan pedagang besar, Pak. apa? Maksudnya siapa yang punya pengalaman. Tapi gini, mungkin saya bisa share di konteks ini ilmu ya sepengetahuan saya ya. Jadi memang pertama nggak teknis ini, ini baru di level prinsip. Jadi memang kita perlu banyak mengasah kecerdasan finansial Muslim secara umum. Saya berapa ketemu yang ahli-ahli memang beda sekali keahliannya di keahlian deal, mendapatkan kesempatan, mendapatkan modal, itu memang kita perlu banyak belajar. Ini bukan pengetahuan, tapi ini skill. Ini skill. Masya Allah ya. Tentu di konteks ini termasuk pergaulan. Makanya jangan sampai kita ini terbatas bergaulnya. Jangan memusuhi orang kaya. Jangan memusuhi orang kaya, tapi jangan mencintai dunia. Nah, ini susah ini. Biasanya kalau tidak mencintai dunia, akhirnya memusuhi orang kaya. Gitu. Jangan memusuhi orang kaya, karena memang sumber keuangan ada di orang kaya. Bergaul sama mereka kalau perlu. Tapi awas, jangan sampai keras hati gara-gara terikat dengan dunia. Ini memang itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah para sahabat yang demikian itu memang itu kalau dalam bahasa orang bermain silat ya, saking piawainya orang bermain silat, tidur pun nggak bisa dikalahkan. Paham nggak? Kalau antum melihat orang ahli-ahli silat itu kan, saking tidurnya kan nggak bisa dikalahkan. Dia tidur nyenyak, diserang, plak, mati itu yang digituin doang. Sama orang kalau piawai dagang, harta dihabisin hari ini, besok itu tumbuh lagi, saking piawainya. Itu dari sudut usahanya manusia ya. Jadi saya itu punya teman Cina, satu kelas dulu sama saya. Cina di mana? Cina atau tetap Cina ya? Kalau nggak pintar dagang bukan Cina. Jadi ada istilah ya, si Arab dikalahkan sama Yahudi. Kalahkan Arab sama Yahudi. Yahudi dikalahkan sama Cina, ya kan? Sekarang Cina bisnisnya melampaui Yahudi, betul? Sudah hampir dominan. Tapi Cina dikalahkan Arab, muter aja itu bertiga. Jadi kalau ketemu Cina, kita harus kayak orang Arab. Kalau ketemu Yahudi harus sama orang kayak Cina. Nah kalau ingin ngalahin Arab, harus jadi orang Yahudi. Muter aja begitu. Muter itu istilah. Jadi saya punya teman Cina tuh, masih kuliah padahal di Madinah, kelas sama saya. Dia hanya butuh 15 hari di pasar Madinah. Pasar Madinah kan gedenya tak terkira kan. Pasar samping masjid itu kan gedenya tak terkira. Dia hanya butuh 15 hari untuk menentukan barang apa saja yang dibutuhkan orang di sini, di pasar Madinah itu, dan belum ada, dan dia bisa ambil dari Cina. Bisa 15 hari, cukup 15 hari. Dia bisa ketemu. Udah dagang sejak dia kuliah. Kalau nggak dagang, nggak Cina. Kuliah aja masih dagang, udah dapat beasiswa, tetap aja dagang. Jadi mungkin di konteks ini pertanyaan Ibu bisa belajar dari pertama kecerdasan finansial. Yang kedua memang ada skill-skill bisnis yang perlu dimiliki. Nah selebihnya baru skill-skill itu memang secara turun-temurun ada di Arab, harus diakui. Pasti orang Quraisy itu punya skill. Kenapa? Waktu lahir aja itu sudah jualan. Waktu lahir dari orang itu sudah jualan. Kenapa? Karena orang Arab, orang Quraisy itu kan pedagang. Kenapa? Kalau nggak dagang, ya mati lah. Kan nggak punya tanaman sekalipun. Gitu. Jadi memang secara alam hanya satu-satunya pilihan usaha hidup ya memang dagang. Jadi secara alam dipaksa dia harus pintar dagang. Kayak orang Lamongan harus keluar dari Lamongan. Lamongan itu kering kerontang. Kalau enggak, ya nggak bisa, istilahnya nggak ada yang bisa dimakan. Nah, yang nomor 3, ini memang masalah barokah dari Allah. Mungkin Abdurrahman bin Auf, saking taatnya kepada Allah, sodakohnya nggak sedikit, Allah barokahi. Itu secara prinsip syariah juga berpengaruh besar terhadap hal itu. Dan yang menjadi bendahara keluarga Rasul
juga Abdurrahman bin Auf. Jadi setelah Rasul meninggal, yang ngurus keuangan keluarga Rasul Abdurrahman bin Auf. Jadi dari keuangan dari negara dikasih Abdurrahman dibagi ke seluruh istri Rasulullah yang 9 itu. Sampai meninggal masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang udah dikasih kok nggak miskin-miskin, itu memang dia mukanya muka kaya, Bu. Itu mau diputar 1000 kali kaya itu sudah. Dan saya ketemu orang-orang kayak gitu itu, emang muka-muka kaya. Nah yang jadi masalah itu muka-muka miskin. Dagang 1000 kali nggak kaya-kaya. Astagfirullah. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Ya, baik. Ada yang mau bertanya langsung ya? Silakan, Ibu. Ampun, Tad, yang tadi, Tad. Ya nggak apa-apa, Ibu duluan. Ini Umi ya? Iya, iya. Mangga Umi, Ini silakan. siapa? Yang menarik itu kan keberkahan yang Abdurrahman bin Auf dapatkan dari Allah itu ya, Tad, ya. Mana yang nanya? Mana yang nanya? Ibu Eva, Oh, Bu Eva. Oh, katanya Umi. Asep. Mangga Umi. Oh, Nah, itu, Tad. dipanggilnya Umi ya? Iya, Tad. Oh, tua banget, Bu. Iya, Tad. Alhamdulillah. Ini loh, Tad, yang keberkahan itu ya, Tad, ya. Ya. Itu kan sesuatu yang sangat menarik sekali ya, Tad. Kadang-kala kan kita yakin, tapi kita nggak yakin gimana ya, Tad, ya maksudnya. Misalnya nih, ada seseorang punya harta sisa, tinggal banget ya uangnya, misalnya uang cashnya 100.000. Nah, dia yakin nih kalau dia ada keberkahan, dia infakkan semuanya gitu kan. Tapi juga kan di sisi lain di hatinya ragu, nanti gimana nih kalau makan nggak ada gitu kan, nggak diganti sama Allah gitu. Ya. Nah ini gimana ya tadi ya, supaya kita yakin dapat keberkahan itu gitu, terus ya gimana tipsnya gitu supaya memang keberkahan itu tercurah untuk kita gitu loh, Tad. Syukran ya, Tad. Ya, jadi prinsip keberkahan ini tetap harus dijalankan di dalam koridor syariah. Jangan sampai prinsip keberkahan melampaui syariah. Contoh. Ente hari itu tinggal uang 100.000. Supaya berkah itu sudah koin. Makannya gimana? Nanti Allah kasih. Itu nggak boleh secara syariah. Terus supaya berkah gimana? Kan nggak harus disedekahin pakai cara doa, pakai cara sholat, pakai cara apa. Paham ya? Tentu saya nggak perlu bahas masalah keikhlasan ya. Nanti yang ikut materi masalah kalau amal soleh naik kaitannya dengan dunia itu ikhlas apa nggak ikhlas di Tazkiyatun Nafas Selasa malam ya. Sudah itu terbahas sudah. Saya nggak bahas itu. Tapi prinsip keberkahan tidak boleh melanggar syariah. Contoh, ketika punya uang 100, maka yang bisa kau sedekahkan ya 33, maksimal sepertiga. Nggak boleh kamu sedekahkan semuanya, nggak boleh. Karena Rasul pernah melarang seorang sahabat yang menyedekahkan semuanya. Wa thulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak kata Rasul. Mu'adz bin Jabal itu ahli sedekah. Saking dermawannya, dia utang untuk sedekah. Masya Allah. Oleh Rasul dihentikan. Nggak boleh. Oleh Rasul dihentikan. Karena semua ketaatan tidak boleh melanggar aturan. Nah, bahwa ini poin pertama, bahwa ada kejadian orang melanggar prinsip syariah tadi. Sedekah semuanya, sudahlah, aku percaya kepada Allah, sudah sedekah aja, insya Allah nanti Allah akan ganti. Ternyata diganti sama Allah. Itu namanya sebuah kebaikan yang sebuah barokah yang memaafkan kesalahan. Terjadi. Jadi saking orang ini taatnya, meskipun salah-salah, Allah ampuni, dan Allah akhirnya kabulkan. Mungkin. Kejadian banyak kejadian. Kalau perkara kejadian kayak gitu, kejadian. Itu apa itu? Saking tingginya imannya. Berharapnya kepada Allah, Allah ridai keputusannya. Gitu. Meskipun secara syariat tadi kan dia melanggar. Tapi bisa jadi. Allah maafkan pelanggarannya tadi, karena dia saking tawakalnya kepada Allah Ta'ala, Allah rahmati proses tawakal. Paham ya kira-kira? Jadi bisa jadi. Tapi kalau dia secara hukum boleh nggak boleh. Makanya saya nggak setuju. Ada ustadz siapa itu? Pokoknya kalau bangkrut sedekah yang banyak nggak boleh gitu. Agama ada aturannya. Enak aja. Bangkrut malah suruh sedekah. Bangkrut disudakoi, bukan disuruh sedekah.
Gitu. Terus gimana solusinya? Jangan pakai variabel itu, pakai variabel doa. Jadi orang bangkrut nggak punya duit. Gimana penyelesaiannya? Pertama, ya berdoa pada Allah. Kan nggak pakai modal kalau doa. Kedua, minta doa kepada orang soleh. Kan nggak pakai pakai modal, minta doa. Gitu. Minta doa kepada ibu. Zikir-zikir yang lain. Gitu. Misalnya itu. Nah, hartanya dipakai untuk mengelola keuangan. Jadi modal, jadi apa, jadi apa. Bahwa akhirnya dengan sodakohnya Allah barokai. Dengan barokai, itu namanya kebajikan yang Allah ridhoi. Boleh nggak? Boleh aja terjadi. Terjadi, tapi nggak dianjurkan secara prinsip beragama. Paham ya kira-kira? Karena beragama ini ada aturannya dan ada logikanya. Gitu. Beragama ini ada aturan dan ada logikanya. Bahwa hal-hal yang bersifat pertolongan Allah itu menjadi perhitungan. Tapi Rasul mengajarkan kita pakai perhitungan. Ayo, kita perang. Nanti Allah akan tolong. Perang aja deh. Nggak bisa. Tetap aja harus keluarganya ditinggali. Bekal waktu dia perang. Nah, kejadian Abu Bakar yang meninggali keluarganya pakai apa? Pakai karung pasir, itulah kejadian tersendiri yang secara hukum ada aturannya. Gimana para ulama menyikapi ketika Abu Bakar meninggalkan hartanya dengan pasir, sementara hartanya semua diserahkan kepada Rasulullah SAW. Pertama, jika imanmu kayak Abu Bakar, boleh. Yang kedua, jika keluargamu kayak Abu Bakar, boleh. Sanggup tinggali pasir, boleh. Yang ketiga, jika dalam tindakan itu kau tidak mengeluh dan tidak menjadikan keburukan pada hidupmu, boleh. Nah, kondisi Abu Bakar yang demikian itu memang bisa dilampaui Abu Bakar. Karena meskipun Abu Bakar menyerahkan hartanya, Abu Bakar nggak kelaparan. Kenapa? Orang kaya itu, Pak, tidak pernah lapar. Karena meskipun nggak punya duit, tinggal telepon, Mas, tolong kirim keluargaku makanan ya. Dikirim nggak kira-kira? Dikirim. Nah ini ada orang nggak punya, utang 10.000 aja pakai tanda tangan. Utang 1 juta aja pakai borek, ya, pakai agunan. Utang 1 juta. Orang kaya 1 juta, 1 miliar itu pinjem. Mas bisa nggak pinjem? Berapa? 1 juta. Ya udah ntar ya, gitu. Jadi beda-beda kelas. Abu Bakar kelasnya beda. Jadi itu. Jadi secara umum ada aturan agamanya, tapi sekiranya ada orang tertentu yang mengikuti jejak Abu Bakar, boleh nggak? Boleh. Asal kuat. Asal kuat boleh. Dan insya Allah ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ditolong gimana? Ya harus kuat. Kita sudah mengambil prinsip tadi, totalitas. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Insya Allah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, Masya Allah. Mbak Ica, syukron ya. Iya, afwan Umi. Baik. Tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Eva, sekarang ada pertanyaan langsung ya Ustadz ya? Oke. Silakan Ibu Yun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Afwan, tadi jadi kepikiran gitu ya, mungkin karena orang tua kami yang awam, kami juga lebih-lebih begitu. Jadi tadi waktu Ustadz menjelaskan tentang hukum waris gitu ya. Jadi menggelayuti pikiran saya. Bagaimana ya Ustadz? Kami mengalami juga seperti itu, ayah meninggal, kemudian meninggalkan rumah dan sawah gitu. Tapi kami sepakat semua tidak diotak-atik gitu, karena masih ada ibu. Ya, masih ada ibu. Ya, bagaimana kalau maksudnya gini, kalau semua sepakat, apakah kemudian tidak jadi sukarela, artinya tidak menjadi sesuatu yang dibolehkan gitu, selama anak-anaknya semua bersepakat, ataukah harus gitu seperti itu, harus berarti ya kita nggak kepengen sebenarnya ibu mendengar gitu ya, kami membagi-bagi aset rumah, harga begitu Ustaz, demi menjaga perasaan ibu, jadi sampai ayah udah sekian lama meninggal, kita nggak otak-atik gitu. Otak-atik waris. Iya. Punten Antara perasaan sama hukum itu terkadang memang nggak bisa bersatu. Wala ya'khudkum ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai kasih sayangmu, kelembutanmu itu bisa mendorong kamu melanggar agama Allah. Nah, jadi memang gini, karena kita masyarakat timur, terutama Jawa misalnya ya, memang kita punya
punya suasana batin terhadap, terutama kalau yang meninggal itu orang bapak meninggalkan ibu. Kalau yang meninggal ibu, bapak wah bakal kawin lagi, waris dulu gitu. Tapi kalau meninggal bapak itu biasanya anak-anak tidak akan ngotak-ngatik harta. Sebenarnya secara akhir ya, kalau kita bicara fikih, akhir dari fikihnya sebenarnya bisa dibolehkan. Kenapa? Karena sebenarnya esensi pembagian waris adalah harta jatuh ke pemiliknya, gitu kan? Nah sekarang pemiliknya nggak mau ngotak-ngatik itu waris, ya udah nggak apa-apa. Sekarang paham ya? Kan waris adalah apa sih? Waris itu harta yang sudah tidak menjadi milik orang yang mati, yang akan pindah kepada keluarga yang meninggal. Sekarang keluarga yang meninggal itu sudah ridho semua, dimanfaatkan, istilahnya dimanfaatkan ya sama ibu. Jadi esensinya sebenarnya masih boleh. Persoalannya menjadi akan salah kalau memang dari awal nggak mau ngewaris. Nah itu dianggap melanggar hukum waris, paham ya? Dari awal tidak mau ngewaris, aku nggak mau ngewaris. Itu yang terkadang sebagian ulama mengatakan, nah ini menentang hukum Allah, paham kan? Tapi makanya mohon kalau mau itu nggak perlu dinyatakan, pokoknya kita akan ngewaris, tetapi ini anggap aja ini warisnya hidden ya, ibu manfaatin aja dulu semua. Gitu. Itu sebaiknya perlu kalau supaya kita tidak sampai memang mau menghindari waris atau bahkan menentang hukum waris, kita perlu gitu kalau mengatakan, Bu, mohon maaf, sebenarnya secara hukum ini kan harus diwaris. Tapi kami semua ahli waris sepakat manfaatin dulu oleh ibu. Nah, paham ya? Baik, itu mungkin gitu, Ustaz, ya. Ada ungkapan itu ya ke ibu ya. Ini hanya ini aja sih Bu, sebenarnya tidak ada aturan bakunya. Karena para ulama di Jawa biasanya juga membiarkan. Udah dong ahli warisnya, karena kan esensi waris kan harta jatuh ke pemiliknya. Nah pemiliknya membolehkan, ya udah boleh. Paham kira-kira. Cuman kan ada hal lain yang namanya hukum waris yang harus dijalankan. Gitu. Artinya meskipun ini tidak dijalankan, sebenarnya udah dijalankan, tapi kita serahkan dulu ke ibu. Makanya sebenarnya kalau mau bijak, itu diwaris di atas kertas, Bu, sebenarnya. Kalau mau bijak, itu insya Allah yang paling ideal. Itu yang saya sarankan. Harta dihitung, dan ibunya juga nggak perlu baper. Gitu. Harta dihitung, anak dapat, seret, habis itu langsung, Ibu, kami sepakat. Nah, ini semua, pokoknya Ibu pakai dulu. Sip, deal. Udah selesai. Ibu juga nggak perlu marah-marah. Ibu juga harus sadar bahwa ada hukum yang harus berjalan. Itu yang paling afdal sebenarnya. Jadi begitu Bapak almarhum nggak ada, katakan udah tenang semuanya, udah ngena semuanya, kumpul semua keluarga diwaris ngena di atas kertas. Sip, tanda tangan, terus dinyatakan ulang, Bu, ini hak kami semua ini. Nah, kalau Kak gitu itu akhirnya anak jadi punya amal soleh, Bu. Kayak misalnya tadi, rumah itu ternyata miliknya bertiga, misalnya ya. Misalnya ibu dapat zina, anak laki sama anak perempuan. Ya sudah, berarti itu kan amal solehnya anak kepada ibu. Yakni bahwa dia menempatkan ibunya di rumahnya. Amal soleh nggak kalau kayak gitu? Jadi ada amal solehnya. Gitu. Terus misalnya sawah. Ibu pokoknya manfaatin dulu, garap dulu. Itu amal solehnya anak kepada ibunya. Yang sedekah anak kepada ibunya. Dapat harta dari bapaknya. Gitu. Sebenarnya yang paling afdal gitu. Ya sebetulnya kalaupun diungkapkan ke ibu sepertinya nggak masalah bahwa ada pembagian dan kemudian diserahkan ke ibu juga insya Allah nggak ada masalah. Cuma yang saya takutkan apakah kalau itu tidak dilakukan kemudian kami ini menjadi salah gitu ya. Iya, bersalah. Ya itu tadi. Jangan sampai itu aja, jangan sampai kita termasuk yang menentang hukum waris saja. Hukum Allah, iya betul. Nah, itu aja. Makanya kita laksanakan aja, meskipun toh ujungnya bisa dibalik. Kita orang timur nih pokoknya saling mengerti kayak gini, perlu piawai ya. Iya. Karena kan kita orang yang berperasaan semuanya. Gitu. Kalau perlu semua harta kita kasihkan ke ibu kita sebenarnya. Mau ngapain sih? Gitu. Cuman kan prosedur hukum harus dijalankan, jangan sampai. Nah itu. Tidak dijalankan. Ya, heran Ustadz ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Makasih Ica ya. Ya Ibu, sama-sama. Baik, Ustadz Muhsinin,
Sambil saya cek, belum ada pertanyaan yang baru. Melihat waktu juga ya. Sudah jam 10 lewat, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, ini closing statement bahwa dalam masalah memanage harta dan aset ini, ya maksud utamanya dalam rangka kita taat kepada Allah. Agar harta dan kekayaan bisa menjadi jalan menuju ridhonya Allah. Jangan sampai harta dan aset malah menjadi petaka kita kelak di akhirat. Karena nggak terkelola dengan sangat baik, atau bahkan jatuh ke hal-hal yang buruk, ke jalan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Nggak sedikit orang yang akhirnya justru kena petaka oleh hartanya. Harta dikumpulin nggak sedikit, tapi dia nggak pernah mendapatkan kebaikan dari hartanya. Kan Masya Allah. Nah, jadi ini semua dilaksanakan dalam rangka agar kita bisa menjadikan jadi amal soleh dan juga dalam rangka bisa memenuhi ketaatan kita kepada Allah dalam urusan harta. Oleh karena itu perlu dicatat, catatannya jangan sampai ini kita menjadi orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta dan akhirnya mencintai harta, bukan malah menjadi amal. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke MC. Mari kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.